Mari menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Rispa di Prismatik, beragam warna, beragam perspektif. Nah, teman-teman di rumah apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol bareng sama anak muda yang cantik, berprestasi dan pernah menjabat sebagai Duta Anti Narkoba Polda periode 2024 sampai 2025. Keren banget kan? Sesuai banget dengan tema kita kali ini. Sekali menjabat selamanya menginspirasi. Nah, kita akan ngobrol mengenai pengalaman, perjalanan, tantangan dan juga proses tumbuh sebagai orang yang menginspirasi generasi sekitarnya. Tapi sebelum kita ngobrol seru, kita boleh nonton dulu video profilnya. Boleh di play, guys. Lihat video profilnya keren banget gak sih? Nah sekarang kita udah bersama Aurel. Halo. Aurel boleh kenalin nih sama teman-teman di rumah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurel dan aku sekarang umur 17 tahun dan aku sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Oke, sekolah masih sekolah kelas berapa nih? Kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 aja udah prestasinya udah banyak banget ya. Iya, puji Tuhan. Bisa kita lihat dari video profil tadi, lomba cerdas cermat juga, lomba jurnalistik juga, terus jadi duta anti narkoba ya. Benar. Dan selanjutnya tadi aku lihat jadi duta SMA Negeri 1 ya? Duta SMA 2026. Oh, duta SMA. Berarti itu untuk seluruh Kaltara gitu kah? Iya, sekaltara dan nanti bisa ke ke nasional. Oh gitu, keren banget ya sih. Jadi teman-teman di rumah bisa mengikuti jejaknya Aurel ya, yang sangat berprestasi. Dia benar masih kelas 2 SMA dan masih ada 1 tahun lagi ya untuk mengumpulkan prestasi yang banyak. Iya. Dan untuk sekarang ini kan pernah dikenal sebagai Duta Anti Narkoba periode 2024-2025 ya? Iya. Bisa ceritain nggak awalnya gimana Aurel bisa di posisi itu? Oke. Mungkin kita kenalan dulu ya sama apa sih Duta Anti Narkoba. Jadi Duta Anti Narkoba ini itu berada di bawah naungan Ditres Narkoba Polda Kaltara. Dan kemarin kebetulan aku berkesempatan untuk terpilih menjadi Duta Anti Narkoba bersama teman aku satunya namanya Nisrina. Lalu Duta Anti Narkoba ini sebenarnya itu diadakan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltara untuk menjadi representasi anak muda gitu. Jadi memang target audiensnya itu anak-anak muda. Bagaimana nanti aku itu akan melakukan pendekatan kepada anak-anak muda, kepada Gen Z gitu. Bagaimana sih cara tentang pemberantasan narkoba atau cara menjauhi narkoba seperti itu. Oke, jadi sebagai ini ya. Oh, ini temannya tadi, ini Serina. Iya. Ini di Poldanya ya berarti Iya. ya. Ini lagi kegiatan apa nih? Ini lagi pemusnahan barang bukti. Oh gitu, berarti Aurel diikut sertakan untuk Iya, melihat prosesnya iya, ya? benar banget. Berarti selain itu apa lagi? Selain itu juga kami menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarluaskan gimana sih narkoba itu, gimana sih cara menjauhinya seperti itu. Ya Aurel ini representatifnya ya. Iya, dari, benar. Jadi awal ceritanya itu daftar berarti? Iya. Dan ada tesnya gitu? Itu dipilih sih. Ya, syukurnya terpilih sama teman saya yang satu tadi itu. Berarti mewakili Kaltara. Iya. Atau mewakili sekolah? Enggak?
Itu kebetulan saya sama teman saya itu ya dari sekolah yang sama gitu. Keren banget, membawa nama baik, mengharumkan nama sekolah ya. Iya. Selain diri sendiri juga membawa nama baik sekolah. Nah ini ya. Oh Iya. berarti kita di sini melihat Iya. secara langsung proses juga, ikut sidang, melihat sidang juga nih. Iya. Berarti pemusnahan barang bukti. Keren banget ya, di usia yang masih belia ini udah bisa melihat secara langsung proses pemusnahan Iya. barang bukti. Apa sih yang bisa Aurel ambil dari ikut serta dalam pemusnahan barang bukti? Nah, karena sebenarnya itu aku baru pertama kali juga lihat secara langsung itu narkoba itu seperti apa sih dan sabu-sabu itu seperti apa sih. Itu aku juga mendapat pengalaman yang baru ya, tentang ngelihat bentuknya itu seperti apa dan aromanya itu seperti apa. Itu baru pertama kali lihat, dan cara pemusnahannya oh ternyata seperti itu. Jadi itu suatu pengalaman yang berharga banget sih sebenarnya buat aku, dan aku nggak mau aku simpan pengalaman itu sendiri. Aku mau nge-share pengalaman itu ke teman-teman semuanya, supaya juga bisa tahu gimana sih pemusnahan narkoba itu dan seperti apa sih bentuknya, seperti itu. Biar teman-teman di rumah atau teman-teman di sekitarnya Aurel tahu kalau misalnya narkotika tuh ada jenis yang seperti ini, ada Iya. jenis yang seperti ini gitu. Iya, benar ya. banget. Takutnya nggak tahu jadinya malah terjerumus. Nah, iya, benar ya kan. Jadi Aurel lah yang sebagai duta tadi bisa mengedukasi teman-teman ya di sekolah juga kan. Iya. Nah, jadi waktu pertama kali Aurel jadi duta, Aurel ini ngerasa ini prestasi, tanggung jawab, atau malah jadi beban? Kalau buat aku sendiri pertama kali jadi duta itu pastinya aku bangga banget ya, ngerasa wah jadi duta nih berarti kelihatan keren nih gitu ya. Jadi aku sebenarnya ngerasa ini prestasi aku, salah satu prestasi aku seperti itu. Tapi semakin kesini aku ngerasa oh jadi duta berarti dilihat banyak orang ya. Itu ngerasa jadi sebuah tanggung jawab buat aku, buat nyontohin ke teman-teman semuanya seperti itu. Kalau beban sebenarnya enggak sih, karena aku bawa enjoy aja gitu. Berarti tanggung jawab jadi tanggung jawab iya, tapi nggak jadi beban ya. Iya. Karena di jalannya juga fun, enjoy, Iya, dan bener banget. sesuatu yang positif, Iya. ya kan. Dan juga Aurel suka Iya, benar belajar, suka mengedukasi teman-teman juga. Iya. Gitu. Tapi selain jadi duta, pengalamannya apa lagi nih? Pengalaman aku, dibilang pengalaman banyak sih, karena aku orangnya memang suka mencoba semua hal. Selama ada kesempatan, aku yakin pasti ada jalan. Aku ikut beberapa lomba seperti lomba-lomba jurnalistik, karena aku lumayan tertarik juga di bidang jurnalistik. Mungkin aku bisa menjadi jurnalis atau news anchor suatu hari nanti seperti Kak Risma di sini. Amin, nih buat produser berita bisa nih kita bisa dicatat ya, di note ya, ini masuk list pertama ya. Masih satu lagi ya. Iya. Oh ini lomba jurnalistik, keren banget. Ini pas lomba ini lombanya bikin apa? Bikin naskah apa? Bikin naskah tentang, oh itu sebenarnya bikin dua, satunya bikin video, satunya bikin seperti artikel gitu. Itu tentang, sebelum ke lomba itu sebenarnya kami ikut semacam sosialisasi tentang jurnalistik gitu. Nah kami membahas itu, menulis sosialisasi itu menjadi sebuah berita, kami susun jadi sebuah hard news seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau dari sekolah memang diajarkan? Enggak sih, enggak ada pelajarannya. Mungkin cuma ini ya, waktu belajar bahasa Indonesia tuh kan menulis karya tulis atau menulis berita itu ada pelajarannya. Itu ada. Oh tapi memang Aurel berarti secara pribadi tertarik Iya. dan belajar otodidak. Iya, Ih, keren benar banget. Suatu yang positif ya. Iya. Apa menyukainya ke sesuatu yang berprestasi gitu, Iya. berbakat gitu. Bakatnya banyak banget nih. Lalu tadi aku lihat cerdas cermat juga. Iya, itu pernah ikut juga. Apalagi nih, prestasi sebutkan nih, kita pamerkan nih kepada teman-teman di rumah. Gimana ya? Flexing Aku boleh. dari kecil suka pernah lomba baca puisi juga. Itu waktu TK. Sebenarnya aku lupa juga sih itu gimana, tapi ada fotonya terdapat juara. Oh, Tapi udah lupa ya, udah TK waktu masih TK. Sama lomba cerdas cermat, terus jurnalistik juga 2 kali ya? Iya, 2 kali. Yang pertama itu waktu masih kelas 10 tadi Aurel cerita. Dan itu juga menulis naskah juga. Iya, gitu. benar banget.
Nanti selanjutnya apakah kalau ada lomba jurnalistik lagi mau ikut lagi? Kalau ada kesempatannya pasti mau ikut dong, karena aku suka, kebetulan ada interest lah di situ ya. Jadi kalau ada kesempatan mau banget sih. Nah, karena ada interest berarti kira-kira mungkin kalau kuliah pengen kah mengambil ilmu komunikasi? Boleh mungkin ya, belum ada Pandangan. target khususnya sih. Kita lihat aja ke depannya gimana. Semoga yang terbaik lah ya untuk Iya, Aurel. bener banget. Dan kita balik ngobrol nih, menjadi duta anti narkoba periode 2024-2025. Apa yang paling berubah dari diri Aurel setelah menjadi duta anti narkoba? Karena kan Aurel tuh menjadi sosok yang dilihat, ya kan, dipanuti, Iya. jadi panutan gitu. Jadi yang aku rasa berubah itu aku lebih easy going sama semua orang. Jadi nggak cuma sama teman sebaya aja, karena ini kan di bawah naungan Polda Kaltara ya, dimana berarti lingkungannya itu ketemu sama bapak-bapak polisi, ibu-ibu polwan, itu yang orang yang lebih tua gitu. Awalnya tuh pasti gugup dong karena stranger nih, orang baru terus lebih tua, kayak rasanya segan juga gitu. Tapi makin kesini ternyata oh bapaknya baik kok, ibunya baik kok. Jadi lebih bisa ngatur komunikasi kepada semua orang juga, nggak cuma sama teman-teman tapi juga sama orang yang lebih dewasa. Jadi lebih luas gitu lah. Berarti bisa ngobrol dengan siapapun jadinya ya, Ya, bener karena banget. dipaksa ketemu dengan orang-orang banyak jadi terbiasa. Tapi dilihat dari ngobrol sama orang memang public speaking oke ya. Apakah Mungkin ya. apakah mengambil kursus public speaking? Kalau kursus enggak sih, lebih ke emang orangnya cerewet aja kayaknya. Tapi cerewet yang menghasilkan ya. Iya. Jadinya sekarang ngobrolnya, kamu dari tadi ngobrol nggak loh? Oh iya. Keren. Kalau aku masih belajar juga. Yang paling berubah tadi itu ya, menjadi lebih bisa terbuka dengan orang, walaupun nggak dengan sebayanya, masuk ke kalangan mana aja, gitu. Dari semua kegiatan, momen paling berkesan atau paling ngena nih buat Aurel itu waktu apa? Momen paling berkesan kalau sebagai duta ya, itu tadi yang ada di video tadi tuh yang saya ikut pemusnahan. Itu kan pertama kali banget, dan itu momen yang wah, itu keren banget sih, karena baru pertama kali ikut, baru pertama kali lihat dan berkontribusi langsung di lapangannya, anggapannya gitu. Itu menurut saya sesuatu yang berharga sekali untuk saya gitu. Paling berkesan ya. Ya. Ini kan periodenya 2024 sampai 2025. Nah, selama setahun itu apakah dikasih sebuah target gitu misalnya dari Poldanya sendiri? Kalau untuk target sih enggak ya, tapi emang disuruh gimana sih cara kalian tuh share ini tentang narkoba gitu. Gunakanlah sosial media seperti itu. Jadi karena kebetulan aku lumayan aktif juga ya di TikTok dan Instagram. Jadi aku mau menggunakan sosial media aku untuk nge-share hal-hal tentang duta anti narkoba atau tentang apapun itu yang bisa menginspirasi teman-teman gitu. Keren banget nih, di usia segini sudah mau menginspirasi ya generasi sekitarnya. Berarti itu tadi dari semua tadi pertanyaannya dari itu tadi nggak ada targetnya ya, Iya, tapi nggak ada memang untuk ini aja menginfluence teman-teman benar. di sosial media. Iya. Nah, waktu ke edukasi ke teman-teman SMA, respon mereka itu lebih banyak serius atau ya santai aja, tapi juga mengikuti atau mengamati gitu? Kalau untuk saat mengedukasi itu melalui sosial media ya, itu lumayan banyak dapat respons positif sih dari teman-teman, terutama teman-teman sebaya. Itu menurut saya lumayan baik ya respon yang diberikan buat saya. Saya juga menghargai itu, dan tapi kembali lagi nggak semuanya ngelihat kita tuh dengan pandangan yang sama gitu. Tapi nggak apa-apa, karena menurut saya mungkin ada beberapa kritik yang bisa membangun saya seperti itu. Dan kritik juga bisa dijadikan batu loncatan kan. Iya. Nggak semua hal itu dipandang orang maksudnya ini secara positif ya. Iya. Ada juga walaupun sebaik-baiknya kita kan ada juga yang sekiranya kayak nggak suka gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Lebih kita dengerin yang baik-baiknya aja daripada Iya. yang buruk-buruknya. Berarti emang respon dari teman-teman
senang Iya, gitu. ada yang terinspirasi mau jadi duta juga gitu. Terus kalau kayak gitu Aurel gimana? Apakah ngasih tahu tips and triknya nih? Iya, sering tuh ada yang nanya kayak nge-DM. Bahkan nggak cuma teman-teman nih, ada orang-orang gitu dari TikTok, dari Instagram. Gimana sih Kak cara bisa ngomong di depan umum? Gimana sih cara bisa speak in English? Gimana caranya bisa jadi duta itu gimana sih? Itu aku senang banget buat sharing itu sebenarnya. Jadi nggak apa-apa banget kalau teman-teman mau nanya aku, itu aku senang banget sih. Memang terbuka ya. Jadi Iya. teman-teman mungkin yang penasaran pengen nih mengikuti jejak Kak Aurel, boleh banget ya. Iya, boleh banget. DM, Instagram atau TikTok. Ini kok jadi promosi Aurel apa ya? Boleh banget ya kan? Iya, boleh Terbuka banget. untuk teman-teman di rumah. Lalu nih menurut Aurel, anak SMA sekarang tuh sudah cukup aware soal narkoba atau masih Aurel anggap tuh masih jauh lah? Kalau tentang awareness ya, sebagai duta, tentu saja saya spread awareness dong ya. Dan kalau tentang anak muda sudah aware atau masih jauh, kalau kita nanya langsung pasti ditanya jawaban mereka pasti menjauhi narkoba gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ya aslinya gimana. Jadi itu sebuah tugas saya juga sebagai duta, itu gimana sih caranya melakukan pendekatan kepada teman-teman sebaya supaya mereka jadi lebih aware dan ya menjadi inspirasi lah buat mereka seperti itu. Keren banget. Yang penting Aurel udah spread awareness ya. Iya. Dan emang itu tujuan utamanya. Iya, benar banget. Dan realita dibalik jadi duta nih, banyak orang lihat kan menjadi duta tadi yang Aurel bilang keren ya. Tapi realitanya bagian yang paling nggak kelihatan itu apa? Yang dibalik layar ternyata capek banget, ternyata kayak gini gitu. Oke, di balik layar ya, sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, beban tuh enggak sih, capek juga enggak. Tapi sebagai duta tuh enjoy aja. Mungkin ada beberapa kritik dari orang-orang yang bisa membangun. Tapi kalau sebagai duta itu nggak capek, lebih capek ke tugas-tugas sekolah sih sebenarnya. Iya. Berarti lebih capek, masih capek tugas sekolah Iya, daripada bener menjadi banget. duta ya. Iya. Tapi memang yang paling utama adalah masih sekolah. Bener gitu. banget. Berarti sekarang tugasnya buat overwhelming tadi katanya. Iya, benar. Dan ketambahan duta ini apakah Aurel terganggu sekolahnya? Terganggu enggak sih, karena jujur nggak merasa berat gitu loh. Seneng aja dan bisa jadi representasi itu seneng. Kalau ada kesempatan tuh mau. Dan balik lagi sebenarnya itu kemampuan manajemen waktu sih. Aku belajar juga buat manajemen waktu seperti apa, pembagian di duta seperti apa, di sekolah seperti apa, di lomba-lomba seperti apa. Itu ya bisa melatih aku lah gitu. Dan orang tua support juga ya. Support ya. Sekolah juga, teman-teman juga. Iya, dari guru-guru juga sportif banget, dari teman-teman juga. Apa pasti teman-temannya bangga, orang tua sekolah juga bangga loh punya Aurel yang bisa apapun ya, ini di usia segini udah bisa apapun loh. Jadi duta iya, lomba jurnalistik menulis iya, terus lomba cerdas cermat juga iya. Dan pernah nggak Aurel nih ngerasa capek? Tadi nggak pernah ya? Atau pernah nggak kebayang sebenarnya aku nih ngapain sih gitu? Jujur kalau capek itu sering karena kegiatan itu, tapi bukan sebagai duta ya, kegiatan secara in general aja itu capek, itu pasti capek. Sering ngerasa overwhelming dengan banyak dispen, banyak lomba, belum lagi harus ngejar tugas kan. Tapi sebenarnya ini tuh aku juga yang nyari kesibukan ini, aku yang nyari gitu loh. Jadi harus dijalani, harus enjoy, karena semakin aku nyari kesempatan itu pasti semakin banyak yang terbuka bagi aku, semakin banyak pengalaman baru juga. Jadi aku sangat menghargai waktu sibukku ini sebenarnya. Lah emang lebih suka sibuk ya? Iya. Tapi kalau waktu nongkrong main sama temen-temen masih ada? Ada, iya kayak anak-anak muda pada umumnya aja, nongkrong, jalan-jalan gitu. Oh seru masih banget, ada waktunya? Iya. Masih disempatkan ya untuk Iya. itu ya? Tapi jam tidur normal? Enggak sih. Jam tidur umur segini udah nggak normal. Paling malam tidur jam berapa tuh? jam 1, jam Oh, 2. iya? Iya. Dan paginya harus sekolah? Iya. Ini sangat padat sekali ya. Iya, usia padat kayak banget. Aris. Tapi ini
gue penasaran nih Riz, dari semua prestasi nih siapa sih yang menjadi inspirasi bagi Aurel gitu? Iya. Siapa? Untuk inspirasi, aku nggak punya seseorang yang anu banget sih, yang aku contoh banget. Tapi ngelihat orang-orang yang sering lewat di sosmed gitu, wah prestasinya banyak ya, atau wah hebat sekali ya dia bisa berbicara dengan luas seperti itu menjadi sebuah motivasi buat aku. Dan juga dari kakak-kakak kelas di sekolah aku sebenarnya yang berprestasinya wah keren sekali sampai internasional juga, itu benar-benar jadi inspirasi juga buat aku supaya bisa lebih maju ke depannya, supaya bisa banggain sekolah juga, banggain orang tua, dan ngangkat nama aku sendiri gitu. Oh, dia inspirasi dari Aurel untuk Aurel ya? Iya. Belum ada. Aurel menjadi inspirasi orang-orang. Role modelnya adalah diri sendiri. Iya, benar banget. Gimana cara Aurel, penasaran juga gimana cara Aurel supaya peran Aurel menjadi duta tuh nggak cuma menjadi label. Oke, nggak cuma jadi label aja ya. Balik lagi itu karena tugas aku itu sebagai representasi ya, menjadi contoh. Jadi aku tuh mencontohkan itu lewat sosial media, balik lagi karena itu benar-benar sosial media itu menurut aku berguna banget buat kita nge-share apa aja itu langsung nyampe gitu ke banyak orang. Kebetulan juga aku kayaknya rezekinya memang di sosmed juga, jadi ya gitu deh. Dipergunakan kan baik Iya. ya sosial media platformnya ini. Tapi memang aku lihat TikTok dan Instagramnya followersnya banyak, ya. Syukurnya gitu. Jadi bisalah ke berapa ribu orang ini di share yang positif-positif. Iya. Berarti menjaganya itu tadi ya, spread awareness di sosial media, biar nggak cuma jadi sekedar duta anti narkoba, nggak sekedar cuma pajangan aja. Nah sekarang dari duta anti narkoba sekarang mau menjadi duta SMA ya. Ini transisi nih ke duta SMA 2026. Kenapa Aurel memutuskan ikut duta SMA 2026 setelah jadi duta anti narkoba? Oke, sebenarnya untuk jadi duta SMA ini ada tiap tahun ya, memang diadakan tiap tahun dari Kemendikbudrismen dan Direktorat SMA, tapi syaratnya itu tidak boleh menyandang gelar sebagai duta lain. Nah kebetulan waktu aku kelas 10 ini kan sudah jadi duta anti narkoba nih, jadi sudah nggak bisa daftar, nggak boleh. Terus karena sudah kelas 11 tahun ini sudah habis lah periodenya, jadi aku coba daftar dan ini kesempatan terakhir aku buat daftar duta SMA di tahun 2026 ini. Dan ini masih tahap 1 nih. Nanti pengumumannya tanggal 24. Semuanya doain ya supaya aku bisa jadi perwakilan dari Kalimantan Utara. Oke, amin. Kita doain ya teman-teman di rumah, semoga Aurel bisa ya menyandang sebagai duta SMA 2026. Soalnya prestasinya banyak banget nih, cocok banget jadi duta SMA 2026 nih. Dan ada tesnya juga berarti? Iya, ada tes itu. Nggak cuma kebetulan video aku yang video profil duta itu lumayan rame di TikTok dan Instagram, tapi sebenarnya bukan hanya bikin visi misi aja, bukan hanya menunjukkan public speaking aja, menunjukkan prestasi atau bikin video. Itu ada beberapa syarat yang memang tidak ditampilkan di depan layar, yang tidak dipublikasi, seperti membuat esai, lalu membuat portofolio. Seperti Aurel tuh bisa ngapain aja, prestasinya apa aja, terus soft skill dan hard skillnya itu apa, itu semua dinilai seperti itu. Dan kualifikasinya tadi berarti cuma sampai kelas 11, kelas 12 udah nggak boleh ya? Sudah nggak bisa, iya. Dan soft skill kalau teman-teman boleh tahu nih di rumah apa aja sih? Soft skill dan hard skill itu ya yang bisa menunjang apa ya, kegiatan jika terpilih menjadi duta SMA seperti itu. Atau teman-teman di rumah boleh tahu nggak visi misi Aurel? Atau itu adalah rahasia biar nggak dicontek sama peserta lain? Boleh. Oh, boleh. Jadi visi misi aku sebagai duta SMA itu, yang pertama visinya mewujudkan generasi SMA yang cerdas mengelola masa depan melalui literasi finansial seperti itu. Lalu misinya itu ada 3, yaitu mapan. Itu tentang literasi finansial juga, tentang bagaimana sih cara kita mengelola finansial sebagai anak muda.
dengan tujuan itu masa depan kita akan lebih baik seperti itu. Iya berarti itu video yang lewat di FYP ku yang aku nonton terus aku Iya. wah keren banget nih, cocok banget nih buat diundang di podcast karena sangat menginspirasi. Berarti yang aku lihat dari video itu kamu basicnya bendahara ya? Iya benar sekolah. banget. Bendahara OSIS. Oh bendahara OSIS. Iya. Itulah kamu jadikan visi misi. Iya benar Keren juga ya. Iya dari pengalaman sih. Kalau bikin visi misi itu dibantu kah atau Aurel? Itu sendiri, semuanya bikin Oh sendiri. ya? Iya. Ah keren banget, tepuk tangan. Keren banget. Semoga teman-teman di rumah mendukung. Iya. Bukan semoga, harus mendukung Aurel untuk menjadi duta SMA. Ada votingnya nggak sih? Nggak ada voting, jadi itu pure penilaian dari juri. Jadi mohon doanya aja ya. Kita support secara mental ya, Iya. dan doa juga kita kirimkan untuk Aurel. Dan apa yang Aurel rasain transisi menuju duta SMA 2026 ini? Apakah akan naik level atau perluas peran atau ini menjadi arah baru menurut Aurel? Kalau menurut aku lebih ke perluas peran sih, karena sudah pernah jadi duta nih, sudah dikenal juga sebagai duta. Itu lebih ke melanjutkan aja sih dan memperluas. Karena ini kan Kaltara nih, selanjutnya mungkin bisa di duta SMA, bisa sampai nasional. Oh gitu. Karena udah dikenal di Kaltara, bisa jadi menuju nasionalnya lebih mudah gitu Iya. ya. Dan aku tadi lupa nanya, kan periode jadi duta anti narkoba tadi 2024-2025. Sebenarnya kalau Aurel mau perpanjang itu bisa apa enggak? Kayaknya nggak bisa sih, harusnya nggak bisa karena kebetulan aku nih angkatan pertama juga. Jadi waktu itu terpilih dan dilantik langsung. Ini tuh di bawah Ditres Narkoba Polda Kaltara, dilantik langsung di sekolah di SMA 1 sama Bapak Direktur Resersenya juga, Bapak Roni Tri. Jadi ya untuk selanjutnya mungkin ada penerusnya lah. Ada gitu. penerusnya. Oh berarti emang mungkin periodenya setahun Iya, gitu ya. setahun gantian. Nah teman-teman, kita udah ngobrol seru, tapi nanti kita akan ngobrol balik lagi mengenai transisi duta SMA 2026, tapi setelah iklan yang berikut ini.